Komunikasi Angkatan 2020 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas sedikit materi public speaking guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester public speaking. Kebetulan aku berasal dari jurusan ilmu komunikasi, di mana jurusan yang paling banyak peminatnya di sosum. Kalau misalnya nih, aku tanya kepada teman-teman, kalau misalnya dengar kata komunikasi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Aku tebak nih, pasti yang ada di pikiran kalian kalau udah dengar kata komunikasi, seorang mahasiswi yang jago ngomong, yang pinter berbicara, yang sering berbicara di depan orang banyak, dan yang terpenting jago ngebacot. Pasti itu kan yang ada di pikiran kalian. Karena sebelum aku masuk jurusan ilmu komunikasi, aku juga berpikiran seperti itu. Komunikasi nih, pasti belajar ngomong, pasti belajar cara berkomunikasi. That's right, bener. Kita belajar cara berkomunikasi antara yang kecil sama besar dan yang lebih tua daripada kita. Gak hanya itu, kita juga belajar bagaimana etika kita dalam berkomunikasi. Karena dalam berkomunikasi itu bukan hanya sekedar komunikasi, tetapi kita juga memiliki etika berkomunikasi. Nah, selanjutnya, anak komunikasi pasti dikenal dengan anak yang ekstrovert. Kenapa sih dikenal sama anak ekstrovert? Karena anak komunikasi memiliki sifat ekstrovert. Orang yang mudah bergaul di lingkungan baru, orang yang mudah beradaptasi dengan orang-orang baru, yang tidak canggung ketika dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana kita nggak mengenali orang-orang tersebut. Tetapi itu sebenarnya salah. Anak komunikasi gak semuanya anak ekstrovert. Ada juga kok yang introvert. Kenapa mereka bisa jadi anak komunikasi? Karena anak komunikasi itu gak ada persyaratannya loh. Anak komunikasi harus ekstrovert, gak ada. Karena dalam komunikasi, untuk menghasilkan sebuah karya, kita bukan sekedar berbicara di depan orang banyak. Kita gak dituntut untuk bisa menjadi pembicara. Kita juga gak dituntut untuk bisa menjadi public speaker. Kita gak dituntut bisa harus tampil di depan publik terus menerus. Tetapi kita juga bisa menghasilkan sebuah karya dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk buku. Seperti audiovisual ini seperti film, dan dalam bentuk buku seperti kita menulis novel, menulis puisi, dan sebagainya. Banyak kok anak komunikasi lulusan dari komunikasi itu menjadi sutradara, presenter, penulis, konten kreator, dan masih banyak lagi. Jadi cakupan dari komunikasi ini begitu luas, sangat luas. Jadi mungkin bagi teman-teman komunikasi ataupun teman-teman followersku, itu kita sama-sama belajar komunikasi. Karena komunikasi itu bukan hanya sekedar anak komunikasi aja yang belajar, tetapi kita semuanya harus bisa berkomunikasi yang baik. Kita harus punya etika dalam berkomunikasi, dan kita harus memahami itu. Dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, kita harus menempatkan situasi kondisi yang seperti itu. Jadi kita bukan hanya sekedar anak komunikasi yang dilabeli dengan ngomong doang. Anak komunikasi kayak kalau misalnya kalian jadi MC ataupun moderator, pasti yang dicari kayak itu tuh si Desi tuh anak komunikasi tuh, pasti digituin kan. Dan gak semua anak komunikasi kok kayak gitu. Gak semua anak komunikasi harus dituntut bisa ngomong di depan banyak orang. Pokoknya yang stigma kayak gitu harus dihilangkan. Karena kalau misalnya stigma kita seperti itu, kita ngestak pemikiran kita ngestak di sana aja, dan komunikasi itu tetap dilabelkan menjadi anak yang jago ngomong doang gitu. Jadi kayak pasti kuliah komunikasi ngomong doang. Jadi kalian kalau misalnya mau tahu bagaimana kuliah di jurusan ilmu komunikasi yang bukan hanya sekedar ngomong doang,
mungkin kalian harus masuk di jurusan ilmu komunikasi. Mungkin segitu aja mengenai anak komunikasi, mengenai pengenalan singkat komunikasi kali ya, atau penjelasan terhadap stigma orang yang menganggap anak komunikasi itu cuma ngomong doang. Oke, see you the next video. Mungkin hanya itu doang ya. Bye.